Islam Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Kristiana Yahya SPD. Saya guru di SMK Negeri 1 Gorontalo Utara, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan hari ini 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dengan mata pelajaran produk olahan hasil rumput laut dan hasil samping perikanan. Kompetensi dasar pengetahuannya yakni menerapkan pengemasan produk rumput laut dan olahannya. Untuk keterampilannya, menerapkan pengemasan produk rumput laut dan olahannya pada kelas 11 APHPI. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, baik semua ya. Ketua kelas mana? Ya, sebelum kita belajar, ketua kelas silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan pekerjaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Silakan lihat kiri kanan kalian atau di sekitaran kalian. Apabila ada sampah, ya silakan buang sampah pada tempatnya. Ya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke, silakan. Oke. Ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, masih semangat mengikuti pelajaran yang pada hari ini? Ya. Oke, untuk lebih semangat lagi, kita yel-yel dulu ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat, siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Tepuk tangan.
Oke, sebelum kita bahas masing-masing kelompok. Sudah. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya? Saya Bu, ya. Materi sebelumnya membahas tentang alur proses puding rumput laut. Oke, tepuk tangan dulu. Adakah yang tahu faktor penyebab puding rumput laut tidak kenyal? Ya, silakan ya. Faktor penyebab rumput laut tidak kenyal yaitu kelebihan air atau air yang digunakan tidak sesuai takaran. Oke, jadi penyebab kegagalan puding rumput laut tidak kenyal dikarenakan air yang digunakan tidak sesuai dengan takaran. Oke, tepuk tangan dulu. Hari ini kita akan belajar tentang packing ya. Packing atau biasa kita dengar itu kemasan, ya. Ya. Kompetensi dasarnya yakni kedua yaitu menerapkan pengemasan produk rumput laut dan olahannya. Kemudian untuk yang keterampilan melaksanakan pengemasan produk hasil samping. Pelajarannya yaitu peserta didik melalui pengamatan video, gambar, diskusi, mencari informasi. Kalian dapat menganalisis fungsi kemasan yang baik dan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang tujuan pembelajaran yang kedua, melalui pengamatan video, gambar, diskusi, mencari informasi, kalian menganalisis syarat-syarat kemasan dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui pengamatan video dan gambar, diskusi, mencari informasi, peserta didik dapat mengelompokkan jenis-jenis dan karakteristiknya berdasarkan
Itu. Setelah video ditayangkan, kira-kira ada permasalahan yang ditemukan? Ya, silakan ya. Permasalahan yang ditemukan di sini ketika produk tidak dikemas, produk kalau tidak dikemas akan basi, tidak awet atau terkena bakteri. Dan ada produk-produk tertentu apabila tidak dikemas akan melempem atau lanjut, cepat berjamur, contohnya pada makanan frozen food dan biskuit. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, silakan. Video ini produk yang digunakan sesuai dengan kemasan yang digunakan atau sesuai peruntukannya, misalnya dalam produk selai atau sambal. Kemasan yang cocok digunakan yaitu kemasan botol kaca. Oke, jadi permasalahan yang ditemukan di sini kemasan yang digunakan sesuai dengan produknya, sesuai dengan peruntukannya. Oke, ada lagi yang lain? Saya ya. Permasalahannya adalah yang ditemukan yakni perbandingan produk yang memakai kemasan dan tidak menggunakan kemasan dapat menentukan daya awet produk. Oke, ya bagus sekali, tepuk tangan. Permasalahannya kita tampung dulu. Silakan kalian mengerjakan LKPD yang ibu sudah bagikan. Untuk mengerjakannya, silakan kalian mencari informasi melalui gadget atau internet atau buku relevan yang ibu sudah sediakan di belakang. Ya, silakan mengambil buku. Ibu mau tertanya oleh gue. Gue saya mau 2 orang saya tahu namanya saya tidak tahu namanya. Jadi siapa nama? Bagaimana teman-teman untuk gambar pertama apakah termasuk dalam jenis kemasan apa? Kalau dari informasi yang didapat bahwa jenis kemasan itu ada 3, yakni berdasarkan frekuensi pemakaiannya, berdasarkan struktur kemasnya, berdasarkan sifat perlindungan terhadap sistem kemas. Untuk gambar pertama, jika jenis kemasan berdasarkan frekuensi pemakaiannya termasuk dalam sekali pakai, berdasarkan struktur kemasannya termasuk dalam kemasan sekunder, berdasarkan sifat pelindungan terhadap sistem kemas termasuk dalam kemasan tahan cahaya. Teman-teman, adakah yang bisa kasih saran tentang penggunaan bahan kemasan pada bahan produk atau bahan hasil perikanan? Contoh produk perikanan abon ikan menggunakan bahan kemasan plastik. Contoh kemasan plastik yang saya lihat di UMKM paling banyak menggunakan kemasan yang ada di gambar 2, yang pada intinya
Apapun produknya harus memenuhi syarat-syarat kemasan, yakni harus dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi, mudah untuk dibuka atau ditutup, harus mempunyai ukuran dan lain-lain. Oke, bagus sekali. Adakah yang mau memberikan saran contoh produk? Oke, serius sekali. Bagaimana? Ada permasalahan? Ya, permasalahannya semua produk baik olahan rumput laut dan perikanan tetap harus memenuhi syarat-syarat kemasan. Kalau tidak maka akan menyebabkan produk tersebut tidak bertahan lama. Oke, solusinya? Ya, produk olahan rumput laut atau perikanan menggunakan kemasan yang sesuai peruntukannya dan memenuhi syarat kemasan karena salah satu fungsi kemasan melindungi produk dari bahaya luar. Oke, baik. Silahkan dilanjutkan ya. Ya. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Silakan masing-masing kelompok. Saya mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Aprilia. Mana? Jenis kemasan pada gambar 1 yaitu kardus, jenisnya sekali pakai. Gambar yang kedua yaitu plastik, jenis kemasannya berulang kali dipakai. Gambar yang ketiga yaitu kaleng, tahan cahaya, bahannya yaitu dus, yang kedua plastik, yang ketiga kaleng. Contoh bahannya yaitu kardus, ikan asin, yang kedua abon, yang ketiga ikan kaleng. Pertanyaannya yaitu manakah jenis kemasan yang paling baik? Berikan alasannya. Jawabannya yaitu kemasan botol kaca. Alasannya dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi sehingga produk terdeteksi dan mudah dibuka atau ditutup dan mudah ditangani. Yang kedua, apakah jenis-jenis bahan kemasan yang dapat digunakan setiap bahan produk olahan hasil perikanan? Berikan alasannya. Jawabannya ya, karena sesuai dengan produk yang digunakan, contohnya yaitu sambal dan selai, karena bersifat basah. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Masih sekolah, sebentar. Saya pertanyaan dari saya, Sebutkan syarat-syarat kemasan. Syarat-syarat kemasan yaitu tidak ada toksin, biaya rendah, harus cocok dengan bahan yang dikemas, kemudian pembuangan harus menjamin sanitasi dan syarat-syarat kesehatan. Itulah jawaban kelompok kami. Dengan demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan nafas dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya yang akan mempresentasikan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, gambar 1, berdasarkan frekuensi pemakaian merupakan jenis kemasan sekali pakai. Gambar 2, berdasarkan frekuensi pemakaian merupakan jenis kemasan sekali pakai. Gambar 3, berdasarkan frekuensi pemakaian merupakan jenis kemasan yang dibuang. Jenis kemasan berdasarkan struktur kemasannya, yaitu gambar 1 kemasan sekunder, gambar 2 kemasan primer, gambar 3 kemasan primer. Jenis kemasan berdasarkan contoh bahan atau produk olahan rumput laut dan hasil samping perikanan. Gambar 1
nugget yang sudah digoreng, yaitu akan dikemas di kardus tersebut. Gambar 2, kerupuk atau tuna. Gambar 3, ikan kaleng. Pertanyaannya, manakah jenis kemasan yang paling baik? Berikan alasannya. Kemasan yang paling baik yaitu kemasan plastik. Karena kemasan plastik jadi salah satu bahan baku utama yang paling banyak digunakan dalam produk kemasan. Yang kedua, apakah jenis-jenis bahan kemasan dapat digunakan untuk setiap bahan atau produk olahan hasil perikanan? Berikan alasannya. Ya, karena produk yang digunakan sesuai dengan kemasan yang digunakan atau sesuai peruntukannya. Misalnya dalam produk selai atau sambal, kemasan yang cocok digunakan yaitu kemasan botol kaca. Terima kasih. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya dari kelompok lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Sebutkan fungsi kemasan. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Fungsi kemasan yang pertama sebagai pelindung dan mempertahankan produk. Melindungi produk dari kerusakan selama pemindahan dari produsen ke toko atau pasar hingga ke rumah pembeli. Terima kasih. Baiklah, itu hasil jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya presentasi di kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Wartin Husai. Dipersilakan. Gambar jenis, gambar 1 dus, gambar 2 plastik, gambar 3 kaleng. Jenis kemasan, gambar 1 sekali dipakai, gambar 2 berulang kali dipakai, gambar 3 tahan cahaya. Bahan kemasan, gambar 1 dus, gambar 2 plastik, gambar 3 kaleng. Contoh bahan atau produk, gambar 1 dodol rumput laut untuk dijadikan kemasan sekunder, gambar 2 abon, gambar 3 sardin. Manakah jenis bahan kemasan yang paling baik? Berikan alasannya. Yaitu kaleng. Alasannya karena kaleng tahan cahaya dan penutupnya lebih mudah. Apakah jenis-jenis bahan kemasan dapat digunakan untuk setiap bahan produk olahan hasil perikanan? Berikan alasannya. Ya, tetapi dilihat dari sifat produk itu sendiri. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, kami dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu apa jenis-jenis dan karakteristik dari kemasan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jenis kemasan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Yang pertama, kemasan sekali pakai, daun pisang, daun waru, dan lain-lain. Yang kedua, kemasan berulang kali dipakai, botol kecap, botol bir. Yang ketiga, kemasan yang dikuak, kaleng susu bubuk, dan beberapa jenis botol yang menarik bagi konsumen. Jenis kemasan berdasarkan struktur kemasnya. Yang pertama, kemasan primer, bungkus tempe, botol atau kaleng minuman. Yang kedua, kemasan sekunder, kardus untuk mengemas minuman dalam kaleng atau kardus, kaleng untuk mengemas permen. Yang ketiga, kemasan tersier, peti kemas. Jenis kemasan sifat perlindungan terhadap sistem kemas. Yang pertama, kemasan hermetis, kemasan tahan uap dan gas. Yang kedua, kemasan tahan cahaya. Yang ketiga, kemasan tahan suhu tinggi. Terima kasih.
Baiklah, itu jawaban dari kami untuk kelompok 2. Demikian, terima kasih. Oke, ya, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal formatif ya. Soal formatif ini terdiri dari 5 nomor, yaitu pilihan ganda. Ya, silakan dikerjakan. Soalnya ada di layar LCD. Oke, untuk pengerjaan soal formatif sudah selesai. Silakan dikumpul jawabannya. Ayo. Baiklah, dari pembelajaran pada hari ini kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Jenis kemasan, syarat kemasan, karakteristik kemasan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Oke, jadi kita sudah belajar tentang apa itu kemasan, apa itu jenis-jenis kemasan, bahan kemasan, kemudian ada karakteristik kemasannya. Oke, dari pembelajaran ini kira-kira manfaat apa yang kalian peroleh dari pembelajaran ini? Ya, silakan ya. Kita bisa mengetahui jenis kemasan yang digunakan sesuai dengan sifat produk. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih ya sudah hadir pada hari ini dan sudah mengikuti pembelajaran itu pada hari ini. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada keterampilan yaitu cara mengemas ya. Ya. Oke, sebelum kita pulang, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ya, sebelum pulang marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, buku-buku yang sudah kalian ambil tadi silakan di